Bapak tolong pimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Tidak hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tahu nih gimana perasaan kalian pagi hari ini? Ada yang senang, ada yang sedih, atau ada yang lagi marah atau masih mengantuk? Bahagia. Kalau boleh tahu bahagia kenapa? Karena baru dikirim uang, Bu. Bagus ya dia. Jangan boros-boros ya dia ya. Iya, Bu. Nah, minggu lalu kan Ibu sudah bilang ke kalian kalau hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh Nafsu. Pengaruh nafsu, Bu. ya. Kalian sudah belajar? Sudah, Bu. Kalau sudah belajar, sekarang kita akan melakukan pretest dulu ya. Baik, Bu. Bisa di-scan kodenya di depan. Baik, Bu. Waktunya Ibu kasih 2 menit ya. Cukup Baik, kan? Bu. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Gimana nilainya? Pas ya, Bu. Kalian belajar? Belajar aja, Bu. Kenapa nilainya bisa di bawah KKM? Soal Belum paham, Bu. Ada yang susah ya soalnya ya? Ya, Bu. Di bagian mana yang susah? Nomor 4, Bu. Nomor 4. Nah, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Sistem indra, Bu. Ya, sistem indera. Ada yang masih ingat apa aja itu sistem indera? Saya Ya, Hera? mata, telinga, hidung, Bu. Ya, benar ya. Nah, alat indera ini berfungsi untuk apa? Ada yang tahu Saya, nggak? Bu. Ya, Dea, silakan. Berfungsi untuk menerima rangsangan, Bu. Ya, benar ya. Alat indera ini berfungsi untuk menerima rangsangan. Setelah kita menerima rangsangan, apakah kita langsung merespon? Tidak, Bu. Nah, itu langsung kemana? Otak. Otak, ya benar ya. Artinya alat indera ini bekerja sama dengan sistem saraf sebagai bagian dari sistem koordinasi. Nah, berikut ini Ibu ada video. Tolong diperhatikan ya semuanya. Baik, Ibu. Ya, Rina ini ditangkap dengan barang bukti lebih dari 6.000 butir pil psikotropika berbagai jenis. Untuk mengetahui tugas, tersangka menjualnya di toko obat dan kosmetik di Cinere Depok. Kalangan pelajar menjadi salah satu sasaran peredaran pil tersangka. Polisi masih kembangkan kasus ini untuk mengungkap penyuplai pil psikotropika golongan 4 tersebut. Nah, ada yang tahu nggak di video ini apa yang dibahas? Nala tahu? Tentang narkoba itu, Bu. Penangkapan narkoba. Ya, narkoba ya. Kalau misalkan kita mengkonsumsi narkoba, apa yang terjadi di tubuh kita? Salah otak kita ada yang lurus, Bu. Ya, ada yang lain? Respon jadi tidak normal. Saya, Bu. Ya, Responnya ditimbulkan jadi tidak normal, Bu. ya benar ya. Nah, misalnya nih, kita melihat kayak kita tuh melihat ke depan, tapi penampilan itu kabur atau tidak jelas.
untuk masing-masing golongannya, Bu. Yang kedua, peserta didik dapat mengamati studi kasus atau video terkait penyalahgunaan nafsa dalam kehidupan nyata. Baik, terima kasih Hera. Nah, baik, selanjutnya Ibu ada menampilkan sebuah video, tolong di... Warga Kelurahan Sumberweka, Kecamatan Kedokok, Kota Probolinggo, Agus Firanda hanya bisa berbaring di ranjang bangku setiap hari. Remaja berusia 21 tahun itu terpaksa. Dari video yang telah ditayangkan, ada yang bisa menjawab nggak apa isi dari video tersebut? Saya, Bu. Ya, Hera, Isi dari video tersebut yaitu seorang remaja mengalami gangguan jiwa karena terlalu berlebihan mengonsumsi narkoba dan obat-obatan, Bu. Ya, benar ya. Lalu, ya, apa yang dibilang Hera tadi, di video tersebut itu memperlihatkan salah satu remaja yang mengalami gangguan jiwa setelah mengkonsumsi narkoba yang berlebihan. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian nafsa. Ada yang bisa membacakan? Mira, Bu. Nafza. Apa itu nafza? Nafza adalah zat atau bahan yang apabila masuk ke dalam tubuh dapat mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan pada kesadaran, suasana hati, pola pikir, serta perilaku seseorang. Nah, berikutnya yaitu ada jenis-jenis nafsa. Yang pertama itu ada nikotin, yaitu contohnya itu ada rokok, lalu efeknya itu ketergantungan, lalu gangguan jantung dan juga paru-paru. Dan selanjutnya jenisnya ada alkohol, contohnya itu seperti minuman keras, efeknya itu depresi sistem saraf pusat dan juga gangguan hati. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan LTPD. Ibu akan membagikan LTPD kepada kalian. Dan di sini itu nanti kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LTPD berikut ini. Terus di sini juga ada studi kasus. Nanti kalian bisa scan barcode-nya di sini ya. Dan di sini juga ada petunjuk pengerjaannya. Nah, ini kasih ya kelompok 2. Ya, dikerjakan dengan baik-baik ya. Jangan saling mencontek sesama. Gimana kelompok 1? Ada yang susah? Tidak ada, Bu. Belum, Bu. Nomor berapa? Sudah nomor berapa? Baru nomor 3, Bu. Kalau ada yang susah bisa tanya ke ibu ya. Baik, Ibu. Sudah selesai semuanya? Sudah, Ibu. Kelompok mana yang mau presentasi? Ya, silakan kelompok 1. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, kami dari kelompok 1 kami akan mempresentasikan mengenai jawaban yang telah kami dapatkan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pengaruh penyalahgunaan nafsa terhadap sistem saraf pusat dapat menyebabkan perubahan perilaku dan penurunan kualitas hidup pada remaja. Penyalahgunaan nafsa dapat mengganggu kerja. Hasil presentasi dari kelompok 1, apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi ataupun bertanya? Izin, Bu. Jawaban dari kelompok 1 hampir sama dengan jawaban yang kami buat, Bu. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 atas tanggapannya. Baiklah, kami akan mengakhiri presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Selamat pagi. Pagi. Kita beri pos dulu dong untuk kelompok 2. Ya, nafsa itu dapat mempengaruhi sistem saraf pusat. Nah, akibatnya yang menggunakan nafsa itu dia bisa mengalami kecanduan. Nah, gimana belajar hari ini? Apakah Anda semua sudah memahami? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, kita akan melakukan proses dulu ya. Baik, Bu. Silakan di scan kodenya di depan. Sudah, Bu. Waktu pengerjaan. Gimana prosesnya? Bisa semua? Bisa, Bu. Nilainya memuaskan? Memuaskan, Bu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Anda semua sudah memahami pembelajaran hari ini kan? Sudah, Bu. Nah, untuk pertemuan minggu depan
Ibu akhiri.